Kemudian, keberadaan sekolah ramah anak bukan berarti membangun sekolah baru berkonsep ramah pada anak. Namun, suatu unit satuan pendidikan harus mampu mewujudkan konsep yang sesuai dengan unitnya. Konsep ini mengacu pada perlindungan dan pemenuhan hak. Nah, pemenuhan hak anak selama ada di sekolah. Jadi, betul-betul bukan menciptakan sekolah yang baru ya. Tapi memang anak ini Jadi unit sekolah ini dibentuk menjadi sekolah yang bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri, dan nyaman. Sekolahnya itu sudah ada, seperti sekolah di SMK Hurwangi ya. Selanjutnya, ciri-ciri sekolah ramah anak itu seperti apa? Nah, semua penghuni sekolah anti terhadap segala bentuk kekerasan, baik kekerasan verbal dan non-verbal. Selama sekolah, anak tidak pernah mendapatkan perlakuan tidak mengenakan, misalnya kekerasan oleh guru maupun sesama murid. Anak mendapatkan perlakuan adil tanpa melihat latar belakang, suku, ras, agama yang tadi ya, yang non-diskriminasi. Anak merasa enjoy, aman, dan nyaman saat berada di sekolah. Guru tidak pernah mempermalukan peserta didik. Makanan di kantin terjaga kebersihannya. Rasa peduli anak terhadap lingkungan sekitar meningkat setelah masuk di sekolah. Nah, tertib juga ini dijalankan ya. Ini yang dimaksud dengan sekolah ramah anak. Ciri-cirinya seperti itu. Kemudian komponen sekolah ramah anak itu seperti apa? Apa saja sih yang harus ada dalam sekolah ramah anak? Ini terkait dengan kebijakan untuk menjalankan program sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kurikulum harus ramah pada anak sehingga pelaksanaan pembelajaran bisa berjalan dengan optimal. Pendidik dan tenaga kependidikan harus terlatih ya, dan memahami dengan baik akan hak-hak anak. Sarana dan prasarana harus mampu memberikan jaminan kenyamanan bagi anak dalam beraktivitas. Partisipasi anak yang ditunjukkan dalam bentuk ketaatan pada aturan yang berlaku serta anak mampu bersosialisasi di lingkungan sekolah. Dan partisipasi dari orang tua dengan memantau kegiatan anak selama ada di sekolah. Jadi, setiap hal ini sangat saling berhubungan. Dari segi kebijakan, kemudian dari sarana, dari pendidik, dari partisipasi orang tua, dan partisipasi anak. Ini sangat berkaitan. Syarat sekolah ramah anak itu apa saja? Nah, syaratnya sekolah ramah anak itu harus memiliki kantin yang sehat. Nah, merupakan kawasan bebas rokok, kemudian merupakan kawasan bebas miras dan narkotika. Nah, gitu ya. Jadi bebas dari semua itu. Kemudian merupakan kawasan bebas LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Ini tidak ada loh yang di sekolah ramah anak itu tidak ada yang seperti ini, dan tidak boleh ada yang seperti ini. Nauzubillah ya. Kemudian merupakan kawasan bebas kekerasan, baik kekerasan verbal ataupun non-verbal. Nah, ini yang dimaksud dengan kekerasan, apakah itu fisik, psikis, kemudian kekerasan secara lisan ataupun tulisan, ini tidak boleh ada di sekolah ramah anak. Nah, lalu kebijakan sekolah ramah anak itu seperti apa sih? Nah, kebijakan anti kekerasan terhadap anak, baik oleh lingkungan, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Kebijakan untuk mematuhi tindakan anti kekerasan oleh semua warga sekolah. Kebijakan untuk mencegah anak putus sekolah, kebijakan untuk mewujudkan kawasan tanpa asap rokok dan nafja, kemudian kebijakan untuk menciptakan sekolah tanggap bencana, kebijakan untuk menciptakan lingkungan sehat, aman, asri, dan nyaman. Semua kebijakan ini dibuat untuk mendukung sekolah ramah anak. Nah, jadi anti kekerasan, sekolah harus ada nih kebijakannya seperti apa, dan di SMK Hurwangi insya Allah semua ini kebijakan ini itu terpenuhi. Jadi Anda beruntung sekolah di SMK Hurwangi ya, insya Allah ya. Nah, hanya itu. Terima kasih. Jadi berdasarkan sekolah ramah anak itu, yaitu yang kita bahas. Saya Siti Rodiah mohon pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi selamat bergabung peserta didik baru. Selamat datang dan selamat bergabung menjadi bagian dari keluarga besar SMK Negeri 1 Hurwangi. Mudah-mudahan SMK bisa dan Jabar juara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.